Selamat siang, eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok dari, Pasar Panggung Brojo akan mempresentasikan mengenai redesign dari kami. Sebelumnya kami perkenalkan anggota kami, pertama Elda Ledonya C06220118, kemudian ada Ada Karen Nathanael C06220009. Dan saya Fedita Rismawardani, NIM-nya C06220020. oke, pertama kami share screen dulu PPT kami. Di Google Meet sudah terlihat belum? Belum. Belum? Berarti dilihat di itu ya, di link masing-masing ya? Aman? Nah, pertama Pasar Pangrejo itu, apa ya, pasar yang ada di gerbang belakang UNS. Nah, mungkin beberapa mahasiswa udah banyak yang tahu, juga ada yang belum tahu karena tempatnya emang di dalam gang dan masuk ke dalam ke kayak tanahnya menjorok ke bawah gitu. Nah, dia itu ada di Jalan Surya Utama, nomor 40, Surakarta di Jebres. Tanahnya tujuh tanahnya 764 meter persegi, 201 buah kios. Nah, selanjutnya kalau deskripsi simpelnya, Pasar Pangurajo itu pasar yang dibuka tahun 2009 yang dibangun dengan tujuan untuk merelokasi PKL pada zaman itu. Jadi pas masa itu sekitar tahun 2010, 2009 itu tuh, lumayan berantakan yang di belakang UNS, jadinya, direlokasi PKL-PKL itu, dibangun Pasar Panggung Rejo. Nah, di situ mereka nggak harus menyewa karena emang diberikan, tapi tetap harus bayar listrik, air, gitu. Kalau dari sejarahnya itu, awal dibangunnya oleh, lelang kontraktor. Jadi dari Mei 2007 sampai 2009 pembangunan ini, menghabiskan 5 miliar rupiah, diambil dari dana APBD sebesar 2.400.000.000 dan mengambil APBD tahun 2008. Pembangunan ini sendiri terdiri dari 2 tahap. Hal ini dikarenakan dana alokasi untuk pembangunan pasar juga bertahap. Tahap pertama, merupakan pembangunan pasar di sebelah timur, dengan membuat 2 bangunan utama yang berlantai 2. Pada tahap ini dibangun kios sebanyak 93 buah. Selain pembangunan kios, pada tahap ini pula dibangun toilet dan musola yang berukuran 5 kali 6 meter. Jadi memang kalau, dilihat secara langsung bangunannya itu terpisah, ada 2. Untuk yang tahap kedua, dibangun sebanyak 108 kios terdiri dari 2 bangunan, yaitu sebuah bangunan berlantai 3 dan bangunan lainnya berlantai 2. Pada tahap ini pula dibangun taman dan lahan parkir. Pembangunan Pasar Pangurajo ini dilaksanakan oleh PT Ramelan Kurnia Sejati sebagai kontraktor pelaksana yang telah memenangkan proses lelang. Iya, jadi, kontraktor ini yang menang proses lelang. Eee, data-data ini,
kami peroleh dari wawancara secara langsung oleh petugas di, eee, Pasar Bangurejo, juga dari jurnal-jurnal dan artikel yang ada di internet, dari skripsi, dari jurnal, dari penelitian. Untuk selanjutnya ada fasilitas. Oke. Nah, jadi itu Pasar Panggung itu juga memiliki beberapa fasilitas yang tadi udah disebutkan sama Elda. Yang pertama tuh Pasar Pangungrejo memiliki 201 kios yang berukuran 2 kali 3 meter setiap unitnya. Bukan hanya itu, Pasar Pangungrejo juga memiliki satu unit musola dengan ukuran 5 kali 6 meter, satu unit toilet umum yang memiliki 6 ruangan, lahan parkir yang luas, dan taman. Di dalam PPT juga terdapat beberapa dokumentasi dari beberapa fasilitas tersebut. Selanjutnya, ini merupakan denah awal dari Pasar Pangungrejo yang yang diawali dengan 3 pintu masuk yang terdiri dari pintu masuk bagian, kiri dan ya, intinya tuh ada 2 tempat masuk lah, yang tengah-tengah itu juga terdapat gapura, itu juga bisa jadi tempat masuk untuk desain awalnya. Nah, ini kita bikin denah awal tuh ada poin-poinnya, yang itu poin pertama ini, yaitu terdapat di musola. Musola ini emang agak menjorok ke bagian belakang ya, dan di depan musola ini ada tandon yang berisi air untuk semua aktivitas yang ada di Pasar Pangurajo. Yang ketiga ada toilet umum yang ada 6 ruangan itu tadi, dan 5 ini merupakan parkir halaman yang buat orang-orang kalau mau masuk Pasar Pangurajo gitu. Dan poin keenam ini merupakan jembatan layang penghubung antara gedung A dan gedung B. Dan bagian 4 ini itu sebenarnya juga taman ya, tapi, eee, kayaknya seperti kurang terawat itu, jadi agak bingung juga ini bagian taman itu beneran apa enggak itu. Selanjutnya yaitu peta narasi. Pasar Pangurajo dibangun sebagai solusi relokasi PKL agar aktivitas dagang lebih tertata. Namun, dalam pengembangannya, pasar ini menghadapi berbagai permasalahan seperti ukuran kios yang sempit, kurangnya perawatan fasilitas, tamannya tidak dikelola, serta lokasi yang kurang strategis sehingga menurunkan minat pengunjung dan pendapatan pedagang. Melalui pendekatan desa naratif ini, kami berusaha untuk membuat pasar ini diposisikan kembali sebagai ruang hidup komunitas dengan melakukan penataan ulang kios, penguatan identitas visual, dan pengaktifan ruang publik supaya menghidupkan kembali fungsi pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial di masyarakat. Selanjutnya, merupakan masalah-masalah yang kami temui ketika kita Ber sedang berkunjung di Pasar Pangurajo. Yang pertama, ukuran kios itu sempit karena luasnya itu hanya 2 kali 3 meter. Kurangnya perawatan pasar, tidak terurusnya taman yang dipenuhi oleh semak belukar, kondisi dan lokasi tempat sampah yang, eee, tidak tepat. Soalnya bagi pandangan kami itu ketika kita mau masuk pasar tuh kita harus berhadapan langsung dengan tong sampah itu. Jadi menurut kita kayak kurang tepat gitu untuk melakukan tempat sampahnya di situ. Nah, dan selanjutnya kondisi ketersediaan air bersih. Seperti yang ada di gambar ini, untuk pasar seluas itu, tandonnya itu relatif kecil untuk kesediaan air bersih untuk kegiatan yang ada di sana gitu. Dan selanjutnya ketertiban pemakaian kios. Kurangnya pemakaian kios di pasar, lokasi pasar kurang strategis untuk perdagangan, dan penurunan penghasilan dagang yang disebabkan oleh kurang minatnya para masyarakat untuk mengunjungi pasar tersebut. Dan ini merupakan solusi kami dari hasil diskusi kami apabila kita ingin meningkatkan 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 pasar tersebut, yaitu yang pertama, renovasi bangunan kios dengan zonasi yang lebih tertib dan kurasi tiap but usaha, perbaikan dan perawatan fasilitas secara berkala, pengaktifan open space sebagai ruang publik dan daya tarik tempat,
penguatan identitas visual dan rebranding baru agar tempat dipergunakan dengan lebih baik, dan terakhir aktivitas open space melalui kegiatan event rutin. Nah, solusi-solusi ini itu kami harapkan agar bisa meningkatkan lagi pasar Panggung agar pasar ini kembali hidup dan eee, banyak pedagang yang ingin berjualan dan masyarakat juga ingin berkunjung di sini. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan Karen yang redesign? Oke, di sini saya izin menjelaskan bagian redesign yang sudah kelompok kami buat ya. Jadi kalau di denah sebelumnya mungkin bisa dilihat bahwa bangunannya ada 2 gitu, bangunan yang terpisah, bangunan satu dan bangunan 2 yang isinya kios-kios, mayoritas kios-kios kosong, mungkin kios yang terisi cuman 15 sampai 20% ya dari total semua 200 sekian kios yang ada. Maka kami membuat, desain baru untuk penggunaan lahan pasar ini. Bukan cuman menjadi pasar lagi, tapi menjadi seperti open space dan juga food court, gitu. Tapi bagaimana dengan usaha-usaha jasa yang sekarang udah ada dan berkembang di Pasar Panggungrejo? Nah, itu juga akan kami alokasikan di gedung redesign, tepatnya di lantai 3 gedung. Jadi karena ada beberapa masalah yang kita temui terutama lahan ya, lahan Pasar Panggungrejo ini, yaitu lahan yang masuk ke gang, habis itu dia menjorok ke bawah, jadi orang kurang tertarik gitu ya, karena anak-anak muda, seperti yang kita lihat pasti lebih tertarik sama hal yang mencolok, sama hal yang visualnya bagus dan yang nggak ribet tempat parkirnya gitu ya. Jadi tentunya yang pertama-tama harus kita bangun adalah kita meratakan lahan gitu. Jadi kita untuk lahan parkir di slide ini akan sejalan sama sama Jalan Surya. Dia akan sejalan sama Jalan Surya, lalu akan semakin masuk dia, akan semakin ke bawah juga sesuai dengan layout lahan pasarnya. Lalu di sini juga kami membuat ada penertiban parkir ya, dengan adanya sistem karcis gitu. Karena, kalau kita ingin membuat sesuatu yang elevate lebih bagus, maka kita juga harus punya modal dan juga usaha gitu, usaha yang nyata untuk membuat tempat ini tuh bukan jadi tempat yang mati gitu ya. Kemudian kita juga adakan food stall atau stand-stand makanan gitu yang seperti ada di seberangnya di Jalan Surya kan kalau teman-teman pergi ke sana, di kanan kiri itu akan ada banyak sekali stand makanan, tapi di daerah yang area ini akan kita fokuskan dan juga rapihkan, masukkan ke food stall. Habis itu ada satu gedung aja yang di situ akan ada 3 lantai, kemudian akan saya jelaskan di slide berikutnya nanti. Tapi secara garis besarnya akan seperti ini dan yang bagian paling menonjol yang mungkin berusaha kami kami beri space lebih adalah bagian amphitheater atau bagian open space gitu ya yang seperti panggung terbuka, terus tribun-tribun gitu. Nah, untuk apa ini dibuat? Karena kami mengamati kebiasaan anak muda yang apalagi di daerah belakang kampus UNS ya, pasti anak muda itu butuh tempat untuk open space, untuk mereka nongkrong lah, untuk mereka ngerjain tugas, untuk mereka ngobrol, atau untuk bersantai gitu ya di sore hari gitu. Maka kami buat amphitheater ini. Kenapa amphitheater? Karena, mengadopsi mengadopsi tempat-tempat sekitar daerah kampus juga, seperti yang di Kapal Isi dan juga di open space-nya Solo Technopark gitu yang sekarang entah kenapa kurang berfungsi dengan baik, mereka juga kurang lebih mengambil konsep yang sama amphitheater karena ini sangat amat bagus untuk mengelola ruang yang sempit, tapi mampu untuk memiliki kapasitas yang cukup besar untuk orang-orang berkumpul gitu. Habis itu di amphitheater tentunya ada panggung. Nah, kenapa kita buat panggung di sini? Karena kami pingin panggung ini dan juga space ini, Pasar Panggung Rejo ini yang sudah redesign ini, juga boleh dan juga bisa menjadi tempat di mana anak-anak muda itu, eee, memanggungkan bakat mereka gitu. Misalnya tiap malam Minggu atau event-event tertentu itu, panggung ini bisa digunakan untuk mungkin teman-teman ada live music dan juga sebagainya. Habis itu di sini kami juga
tentunya akan menyediakan taman dan juga playground. Jadi untuk keseluruhan dan juga redesign kasarnya seperti itu. Dan fasilitas-fasilitas yang ada seperti area terbuka, stand makanan, musola, dan juga toilet itu tentu akan tetap ada dan akan kami perbaiki juga. Terus kenapa desainnya dibuat seperti ini? Karena balik lagi ke masalah awal, kami berusaha untuk membuat visual image yang bagus tentang open space ini, kayak, bangunan yang mungkin lebih futuristik, bangunan yang lebih modern, bangunan dengan warna-warna yang lebih ngepop gitu ya, dan juga didukung dengan lahan yang sudah naik. Nah, itu diharapkan supaya, image pasar ini lebih terbentuk bukan cuman sekedar pasar, tapi juga tempat yang bisa digunakan untuk, wahana sarana kreatif gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa. Oke, untuk, selanjutnya, peta narasi yang selanjutnya ini adalah layout gedung. Jadi bangunan desain baru yang kami buat ini adalah bangunan dengan material dasar beton ya, beton dan juga bangunan ini 3 lantai. Desain yang digunakan tentunya tetap ramah lingkungan dengan elemen kayu dan banyak ruang terbuka untuk sirkulasi udara dan cahaya natural yang baik. Jadi kami di lantai satu ini besar kemungkinan untuk tidak menggunakan kaca sama sekali supaya udara dan juga angin itu bisa masuk dan juga cahaya bisa lebih masuk karena tentunya di cuaca yang panas ini kaca itu tidak membantu supaya supaya lebih adem gitu ya. Jadi mendingan kita nggak pakai kaca dan kita biarin aja lahannya itu, maksudnya temboknya itu terbuka gitu ya, supaya angin lebih gampang masuk. Lantai satu itu berfungsi sebagai zona stand makanan dan juga ada wide viewing outdoor gitu dari jendela besar yang nggak ada kacanya gitu ya, jadi cuman supaya angin bisa lewat masuk gitu dan juga itu akan mempermudah menurut saya untuk, transaksi makanan gitu. Jadi dari area outdoor, area duduk outdoor, gedung dan juga area indoor gitu ya. Jadi kalau misalnya ada jendela kan mereka harus pakai pintu, nanti akan menyebabkan bottleneck dan sebagainya, meskipun kita tetap menyediakan pintu gitu untuk sarana masuk utama, tapi kalau kita misalnya bikin lubang jendela gitu ya, itu akan lebih mempermudah jadi membuat si dinding ini juga berfungsi sebagai counter gitu. Habis itu lantai dua dari gedung ini akan diisi sama stand makanan yang dilengkapi dengan meja dan juga arena outdoor balkoni. Jadi di lantai satu ada area outdoor, makan outdoor, lantai duanya nanti juga kurang lebih layoutnya sama, tapi dengan balkon supaya lebih banyak yang bisa supaya lebih banyak kapasitas yang bisa dimasukkan ke dalam gedung. Nah, habis itu lantai 3 ini dikhususkan untuk stand yang menyediakan layanan jasa. Kemudian, untuk peta narasi di slide selanjutnya bisa kita lihat ini adalah peta narasi layout gedung lantai 2 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan ke kios ya. Jadi kiosnya kalau masalah yang sekarang kita dapati adalah kiosnya ukuran sangat kecil 2 kali 3 itu kayak barely fits for anything gitu. Jadi kita akan buat kios ini mungkin bagian frontnya ini karena kalau manjang gini ya, bagian frontnya ini emang khusus untuk counter dan juga tempat mungkin kasir dan sebagainya. Tapi kita akan buat dapur yang lebih luas di bagian belakangnya. Jadi kiosnya ini akan berjejer-berjejer gitu seperti teman-teman lihat di, layout ya. Nah, habis itu ini gunanya nih untuk apa? Untuk dapur dan juga supaya mereka bisa menyiapkan dengan lebih enak gitu. Kemudian kemudian selanjutnya ya, ini adalah di slide selanjutnya teman-teman bisa lihat layout dari atap balkon lantai 2. Jadi di situ akhirnya kita menggunakan kaca supaya supaya cahaya tuh bisa masuk, tapi juga kita kasih aksen-aksen pola pola apa ya itu namanya, pola seperti kayu-kayu yang ditata begitu. Habis itu di situ juga teman-teman bisa lihat layout lantai 3. Selanjutnya kita akan menjelaskan juga tentang perawatan ya tentunya. Kebersihan dan perawatan juga akan pasti diadakan secara rutin dan berkala gitu untuk memastikan bahwa kawasan ini tetap baik dan berfungsi. Apalagi ketika kita akan membangun kawasan ini tentunya kita akan membuat
drainase yang lebih baik dan juga saluran air dan juga listrik yang tentunya lebih memadai untuk gedung ini gitu. Jadi yang lama akan kita gantikan sepenuhnya gitu. Selain itu supaya para pedagang itu juga punya persaingan yang sehat gitu, satu sama lain, dan supaya penjual itu memakai dan menghargai area dan juga stand yang telah disediakan, maka booth stand yang di open space ini, di gedung ini, harus disewakan dan makanan dan tahu-tahu jasa itu juga harus dikurasi terlebih dahulu untuk memastikan kualitasnya. Karena masalah sekarang kita lihat sekalipun kios-kios 200 sekian kios itu disediakan secara gratis, tapi kenyataannya yang terisi paling cuma 15 sampai 20% dan yang lainnya sangat amat abandon, bahkan sampai situasi kondisi gedungnya itu, seperti gedung yang udah nggak kerawat banget gitu. Jadi supaya para penjual ini, calon penjual ini nantinya akan menghargai dan juga value tinggi gitu, aku bisa jualan di sini gitu. Maka ya mau nggak mau kita harus berikan biaya sewa yang tentunya akan, sejajar juga gitu ya dengan pemasukan yang akan mereka dapat pastinya juga lebih daripada yang tidak ada di luar open space ini. Kenapa? Karena di open space ini kita menyediakan banyak fasilitas tentunya ya, dari lahan parkir, habis itu lahan terbuka, mungkin akan ada WiFi juga gitu di setiap lantai nantinya. Dan juga tentu makanan-makanan yang masuk ke dalam sini adalah makanan yang sudah dikurasi dengan kualitas yang udah pastinya akan diperiksa terus secara berkala gitu ya, gitu. Selanjutnya di slide penutup ini juga ada kami perlihatkan fasad gedung ya. Jadi fasad gedung ini bukan gedung yang kotak-kotak dan boring banget gitu. Jadi kita di sini punya gedung yang, bisa dibilang seperti seperti gedung-gedung di konsep mall park gitu ya, karena kita juga akan meng-highlight open space dan juga taman gitu dari gedung ini. Jadinya beginilah fasadnya. Nah, dengan demikian diharapkan hadirnya open space hasil renovasi Pasar Panggung Rejo ini dapat menjadi area yang lebih hidup, lebih asri, lebih bersih, nyaman, aman, dan sejahtera. Dan khususnya juga akan membangun perekonomian dan juga UMKM daerah sekitar kampus ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah menyimak dan juga teman-teman yang udah mempersiapkan presentasi. Terima kasih.